Alhamdulillah rabbil alamin wa lamurdin wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita atau saya dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah manajemen bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adi Syamaya Andara. Di sini saya akan merepresentasikan terkait pengertian dari manajemen bisnis internasional. Kemudian saya juga akan merepresentasikan tentang manajemen pemasaran dari bisnis internasional. Pendahuluan, bisnis internasional adalah pintu gerbang menuju ekspansi global yang membuka peluang tanpa batas bagi perusahaan dan individu. Di dunia yang semakin terhubung, memahami dinamika bisnis lintas negara bukan hanya penting, tetapi juga strategis. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari bisnis internasional, kemudian manfaat dari bisnis internasional, lalu contoh dari bisnis internasional. Selanjutnya ada manajemen pemasaran dalam bisnis internasional, dan yang terakhir strategi manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Pengertian dari bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Kegiatan ini mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi asing, serta kolaborasi dengan perusahaan asing. Bisnis internasional dapat dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Kegiatan ini dapat terjadi karena adanya kebutuhan dan keterbatasan di suatu negara, sehingga perlu menjalin hubungan dengan negara lainnya. Manfaat dari bisnis internasional. Bisnis internasional memiliki beberapa manfaat, di antaranya memperluas jangkauan pasar, meningkatkan keuntungan, menciptakan hubungan ketergantungan ekonomi yang positif antar negara, memungkinkan perusahaan mengeksplorasi peluang di pasar global. Adapun manfaat-manfaatnya yaitu meningkatkan profit dan penjualan. Yang kedua, diversifikasi risiko atau memperkecil risiko. Yang ketiga, akses ke sumber daya. Jadi kalau di luar negeri siapa tahu sumber daya atau bahan baku dari produk itu lebih murah. Yang keempat, meningkatkan hubungan antar negara. Ini bisa menjadi meningkatkan hubungan antar negara karena ketika kita melakukan bisnis internasional maka akan terbangun relasi antar negara. Yang kelima atau yang terakhir adalah memanfaatkan keunggulan kompetitif, sehingga ketika kita memiliki krisis di suatu negara kita bisa mendapatkan keuntungan atau memperoleh market atau pasar yang lebih besar di negara yang lain. Contoh-contoh dari bisnis internasional. Contoh yang pertama adalah perdagangan barang dan jasa. Ini sudah lumrah atau sudah umum terjadi karena perdagangan barang dan jasa ini sudah identik atau melekat dari sistem ekspor dan impor. Itu salah satu contoh dari bisnis internasional. Yang kedua, investasi asing langsung. Ini bisa berupa investasi saham atau pasar modal. Ketiga, ada kolaborasi dengan perusahaan asing. Kita juga bisa membangun mitra atau berkolaborasi dengan perusahaan asing untuk saling melengkapi di dunia bisnis sehingga kita bisa menjamah dari pasar internasional. Yang terakhir ada industri jasa seperti pariwisata, perbankan, transportasi, perdagangan eceran, dan komunikasi massa. Manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Manajemen pemasaran internasional mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemasaran suatu perusahaan di pasar global. Fokusnya adalah mengelola strategi pemasaran agar sesuai dengan dinamika pasar internasional, memahami perbedaan budaya, hukum, dan kebijakan perdagangan antar negara. Manajemen pemasaran internasional melibatkan berbagai strategi untuk mengoptimalkan keberhasilan dari perusahaan di pasar global. Pertama, identifikasi pasar potensial secara cermat dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap negara atau wilayah. Setelah itu, adaptasi produk dan layanan perusahaan sesuai dengan referensi dan kebutuhan lokal menjadi kunci. Yang kedua, penetapan harga juga menjadi aspek strategis dalam manajemen pemasaran internasional. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ekonomi, persaingan lokal, dan kebijakan perdagangan untuk menentukan harga yang sesuai dengan kondisi pasar global. Yang ketiga, distribusi produk melibatkan pemilihan saluran distribusi yang efektif dan kompatibel dengan sistem perdagangan internasional.
Selain itu, perusahaan perlu merancang strategi promosi yang memperhitungkan perbedaan budaya dan bahasa. Pesan pemasaran harus disesuaikan agar relevan dan dapat diterima oleh audiens internasional. Keterlibatan dengan media lokal dan kampanye promosi yang sesuai dengan nilai dan norma setempat juga menjadi bagian integral dari strategi pemasaran internasional. Itulah sedikit presentasi dari saya mengenai bisnis internasional dan manajemen pemasaran dari bisnis internasional. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.